Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. MK mengubah sejumlah pasal dalam UU ITE tersebut. Mahkamah Konstitusi MK memutuskan pasal menyerang kehormatan dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, kelompok masyarakat, hingga korporasi. Dalam sidang perkara nomor 105 PUU 22/2024, MK menyatakan yang dimaksud frasa orang lain dalam pasal 27A Yunto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 itu adalah individu atau perseorangan. MK menyatakan hanya korban individu yang dapat membuat laporan dugaan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. MK mengabulkan sebagian gugatan sejumlah pasal Undang-Undang ITE. Putusan tersebut dibacakan hari Selasa 29 April 2025. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, turut disebutkan dasar kritik dalam kaitan dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan bentuk pengawasan dan koreksi juga saran terhadap hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Lalu bagaimanakah bila terjadi pencemaran nama baik sebuah institusi, korporasi atau jabatan yang disebabkan oleh berita bohong? Dan harus kemanakah mereka mengadu? Ya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan dalam pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. MK ini memutuskan bahwa pasal yang berkenaan dengan hal-hal yang menyerang kehormatan ini tidak berlaku untuk pemerintah, kelompok masyarakat, maupun juga korporasi. Dan MK ini juga memutuskan bahwa hanya korban individu yang kemudian bisa membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik. Lantas bagaimana nasib pemerintah, kelompok masyarakat, maupun juga institusi dan juga korporasi ketika mereka berhadapan dengan kasus pencemaran nama baik yang disebabkan oleh adanya berita bohong. Kemana kemudian mereka ini harus mengadu, itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini tentunya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, ada Pak Arianto Sutadi tentunya bergabung bersama kita. Selamat malam Pak Arianto, sehat? Selamat malam Mbak. Sehat ya Pak? Terima kasih sudah bergabung dan juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada pegiat media sosial dari Drone Emprit, ada Mas Ismail Fahmi. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam, Mbak Ketana. Dan juga bergabung bersama kita tentunya ada Mas Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana. Mas Heri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Ken dan juga Pak Arya dan Mas Fahmi sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arianto, ini kemudian dalam putusan MK menyebut bahwa pemerintah termasuk juga penegak hukum ya, polisi dulu Pak Arianto juga pernah berada di dalam kepolisian, ini harus mengikuti dan menjalankan menindaklanjuti apa yang menjadi putusan MK. Tapi Pak Arianto melihat putusan MK ini seperti apa? Iya, prinsipnya kalau putusan MK karena mengikat binding dan kemudian tidak bisa dibantah ya. Untuk putusan ini saya lihat ya, bagi saya sebagai penegak hukum itu melegakan ya. Karena di satu sisi itu juga bisa memberikan koreksi kepada pasal-pasal yang sering dipakai kriminalisasi, istilahnya kan seperti itu ya. Ada gitu potensi kriminalisasi. Ya, potensi kriminalisasi. Padahal kalau itu, MK dalam hal ini kan keputusannya menurut saya secara sangat rasional, yaitu mengenai misalkan penghinaan tadi ya, penghinaan kalau kepada institusi itu ya mestinya nggak bisa masuk ke dalam itu, tetapi kalau pada pribadi, individu itu bisa berlaku kan gitu kan. Karena kalau penghinaan kepada institusi ataupun korporasi ya, kadang-kadang misalkan kita komplain nih, dilayani di rumah sakit dengan kayak ini, kita masukkan ke itu, langsung dikomplain sebagai itu penghinaan. Itu kan nggak fair kan, jadi kan itu menyampaikan kenyataan, kritik, tapi dianggap kita ujaran kebencian, menyerang kehormatan. Itu kan yang terjadi dulu di mana, di rumah sakit mana itu yang ada sejumlah kasus tentunya. Jadi intinya rakyat kecil tidak punya kesempatan untuk memberikan kritik dengan digunakannya undang-undang itu.
itu untuk yang pencemaran nama. Sama juga dengan institusi itu. Nah, kalau untuk pencemaran nama ini juga peringatan pada masyarakat, ya. Kalau kita memberikan kritik itu harus dengan cara yang baik. Jadi di satu sisi masyarakat juga dengan adanya penetapan MK yang seperti ini, jangan kemudian wah kita bebas ngomong seenak sendiri. Saya kan kritik kebebasan berpendapat, tapi isinya menghujat orang dengan kata-kata kasar. Nah, itu masih saya kira itu harus tetap menjadi ranah daripada undang-undang yang bisa diterapkan kalau memang caranya itu tidak damai dan kemudian gitu. Jadi kita jangan ngambilnya cuma sepotong doang gitu ya. Wah ini bebas itu. Itu yang saya panahnya begitu. Baik, Mas Fahmi sebagai pegiat media sosial tadi Pak Arianto mengatakan MK mengambil keputusan ini agar pasal-pasal ini tidak dikriminalisasi, membuka ruang bagi publik menyampaikan kritik yang baik tentunya. Tapi juga harus punya kesadaran dari masyarakat pengguna media sosialnya sendiri supaya tidak menggunakan kebebasan itu secara liar, tetap memiliki etika yang baik. Bagaimana Mas Fahmi? Jadi benar, sebetulnya kalau kita lihat ya dari data Drone Emprit terkait dengan keputusan MK ini diterima sebagai sebuah kemenangan ya, sangat positif. Ini pertama kali itu kita lihat sangat positif sehingga karena mereka melihat itu banyak berbagai kasus sebelumnya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Arianto ya, jadi ada Ibu Prita itu dulu Pak ya, menyampaikan kritikan, keluhan, itu kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik, baik terhadap institusi korporasi, dan beberapa kasus yang lain dianggap sebagai pencemaran nama baik buat pemerintah misalnya gitu. Nah hal seperti itu kan sering terjadi. Dan ini yang saya kira yang perlu dilakukan berikutnya adalah supaya masyarakat ada batas. Ya kan? Jangan melihat bahwa ini seperti mereka kemudian bebas melakukan apapun, menyampaikan hal-hal kadang-kadang bentuknya betul-betul pencemaran nama baik kepada individu misalnya gitu. Atau mereka melakukan defamation seperti tadi. Dan ini harus ada batasnya. Batas yang seperti ini kan kadang harus diedukasi. Dan saya lihat tuh dari data percakapan, ini yang menarik adalah media. Percakapan tentang isu ini ya, MK kemudian mengabulkan sebagian gugatan tadi, itu oleh media-media besar, itu banyak dipublikasikan, di-share, dan publik banyak mendukung. Jadi narasi dari media ini sangat penting untuk menyampaikan berita baik tadi, sekaligus untuk edukasi. Jadi ketika ada batasan-batasan tadi yang diharapkan ya supaya masyarakat juga hati-hati, itu harus disampaikan juga oleh media karena saya lihat media itu termasuk mereka ya di akun-akun media sosial mendapatkan pengaruh yang sangat besar ya, menjadi pengaruh yang sangat besar. Saya kira kenapa ini sangat penting? Karena ada juga di dalam percakapan netizen itu ada kesalahpahaman ya. Pertama kesalahpahamannya misalnya dibilang bahwa UU ITE-nya dihapus. Ini kan fatal ya, tapi nggak banyak, tapi ada yang memandang seperti itu. Kemudian yang kedua salah paham seperti tadi, mereka kemudian merasa bebas untuk melakukan kritikan dan mungkin di sini terlalu bebas. Nah, batasan-batasan ini sangat penting. Meskipun demikian, ini merupakan satu kemenangan, mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari netizen. Mereka juga sangat berterima kasih kepada MK, kepada para aktivis juga ya, yang kemudian menyampaikan perjuangannya, yang melakukan perjuangan untuk di Mahkamah Konstitusi ini agar aturan dari UU ITE itu ditegaskan, diperjelas mana sih yang dimaksud dengan penyemaran nama baik, siapa yang boleh melakukan itu dan siapa yang tidak boleh. Demikian. Oke, baik Mas Fahmi. Mas Heri, MK ini mengabulkan sebagian gugatan Mas dalam pasal Undang-Undang ITE. Ini sudah berada di jalur yang tepatkah? Karena ada sejumlah pasal karet kemudian yang nampaknya juga menjadi perhatian, tapi ini menjadi salah satu agenda penting yang kemudian diambil keputusan oleh MK, tujuannya untuk memberikan keadilan untuk masyarakat. Nah, tapi nanti bagaimana perjalanan hukum ataupun prosedur hukum yang bisa ditempuh oleh pemerintah, institusi, ataupun kelompok masyarakat bila mereka juga berkenaan dengan kasus-kasus pencemaran nama baik? Ya, sebelumnya tentu kita mengapresiasi apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ini adalah angin segar bagi kebebasan berpendapat di negara yang kita cintai bersama, Republik Indonesia tentunya. Dan dalam hal ini tentunya ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi terhadap persoalan yang senyatanya ada dalam masyarakat secara dinamika, ada perkembangan teknologi informasi yang begitu deras, itu nggak mungkin bisa dihambat begitu ya. Tapi di sisi lain ada pertanggungjawaban hukum yang harus diperhatikan, yang harus berimbang
maka dalam hal ini tentu ada kesetaraan yang perlu didengungkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa di sisi lain ada kebebasan berpendapat, tapi di sisi yang lain juga ada pertanggungjawaban hukum yang melekat kepada seseorang tadi, sehingga masyarakat juga dalam memberikan kritik sarannya dianggap bisa memegang katakanlah prinsip pertanggungjawaban tadi ya, secara bertanggung jawab tadi. Dalam konteks yang lain sebenarnya kan pasal ini berkaitan dengan nama baik seseorang. Nama baik itu kan melekat langsung kepada pribadi. Maka tentunya logikanya tidak mungkin bisa diberikan kepada orang lain untuk katakanlah memperjuangkannya begitu. Maka ini sudah langkah yang tepat untuk memahami bahwa nama baik itu melekat pada individu seseorang, bukan pada institusi. Dan kalau kita kembali kepada kesetaraan tadi, menjadi tidak setara dia dalam kacamata hukum kalau ada pribadi yang mereport sesuatu, menyampaikan kemerdekaannya untuk berpendapat, kemudian dilaporkan oleh institusi. Padahal mungkin saja dalam satu institusi tadi ada oknumnya yang perlu diberikan informasi maupun perbaikan langkah-langkah korektif selanjutnya. Dan ini saya rasa adalah ruang publik untuk melakukan hal itu. Yang jadi permasalahan ke depan juga adalah bagaimana ketika orang yang menyampaikan pendapat tadi, yang mengkritik tadi, seakan-akan harus punya data yang valid. Nah ini kan juga jadi persoalan yang biasa nanti di ranah hukum, karena nggak semua masyarakat sipil jadi penyidik begitu. Bahkan seorang penyidik pun belum tentu bisa tahu betul apa yang menjadi alat bukti dalam suatu hal yang ingin dia katakanlah ingin dia kritik. Ibaratnya susah banget, kritik aja harus pakai alat bukti dan lain sebagainya. Saya rasa ini juga putusan MK ini perlu ada penegasan kembali begitu ya. Jadi tidak setengah hati, tidak hanya sekedar angin segar semata, tapi juga memberikan ruang kepastian hukum yang jelas begitu, bahwa pemerintah dalam hal ini lembaga negara manapun nggak bisa menggunakan pasal pencemaran nama baik tadi dalam konteks dia sebagai institusi. Tapi dalam konteks dia sebagai pribadi, dia menanggalkan atributnya sebagai pemerintah misalnya, atau organ negara, ya silahkan saja, karena yang dilindungi adalah katanya dalam bahasa hukum itu adalah setiap orang. Maka setiap individu punya hak hukum untuk kemudian memperjuangkan nama baiknya tadi ketika dicemarkan, mungkin ketika difitnah gitu. Oke, baik, menarik ini Mas Heri, mungkin juga menjadi bahan pertanyaan kita selanjutnya dalam diskusi ini. Bagaimana kemudian batasan yang harus dibahas berikutnya ketika bicara mengenai substansi kritik tersebut? Tadi disampaikan Mas Heri harus ada alat bukti. Kah kemudian nanti hal-hal atau kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik? Bagaimana kemudian bila ada berita bohong yang disampaikan kemudian mencemarkan nama baik dari institusi, korporasi, pemerintah maupun kelompok masyarakat? Langkah hukum apa yang kemudian bisa ditempuh, atau mungkin individu sebagai bagian dari konstitusi itu bisa melakukan langkah hukum seperti apa? Itu yang kita bahas selanjutnya pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam Usai Jeda.